Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa lagi di channel Jalan Surga ini, dengan tentunya masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya, dan tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga Gus Li selalu mengajak saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun saja berada, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan sholawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana telah sama-sama kita ketahui, puji syukur kepada Allah SWT, berkat beliau lah kita semuanya, khususnya umat muslim di seluruh dunia dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti apa yang telah kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimahullah, sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Gus Li akan berbagi sedikit sebuah amalan yang sifatnya ini adalah ilmu pengetahuan, dan sebuah amalan yang insya Allah nantinya jika saudaraku amalkan ini akan bisa menjadikan suatu perubahan untuk dalam diri dan rumah tangga saudaraku semuanya. Tentunya sudah hal yang lumrah dan hal yang umum seperti yang selalu Gus Li sampaikan, bahwasanya kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia ini hanya dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu diantaranya usaha dan doa. Nah, insya Allah dengan perantara doa, dengan amal-amalan wirid zikir yang selalu Gus Li ajarkan ini, yang Gus Li sampaikan ini, bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Dengan begitu, insya Allah yang saat ini sedang memiliki usaha, kedepannya akan bisa menjadi lebih baik. Yang taraf ekonominya rendah, akhirnya nanti bisa meningkat. Yang punya usaha dagang juga begitu. Artinya amalan ini sifatnya global ya, bisa mencakup beberapa faktor yang bisa berdampak pada diri kita, dalam arti hal kebaikan yang akan kita terima pada saatnya nanti, baik itu secara materi maupun non materi. Dan puji syukur dari pengalaman itu yang sudah gue lakukan selama ini hanya dengan metode yang sangat sederhana ini, alhamdulillah gue bersyukur pada Allah SWT, selalu diberikan kenikmatan, diberikan karunia, diberikan kebaikan demi kebaikan yang menurut Gus Li itu tidak ternilai lagi hitungannya. Karena banyak kebaikan itu baik secara materi maupun non materi yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang mana kita nantinya bisa mengamalkan ini secara istiqomah dan sungguh-sungguh ya. Jadi bukan semata-mata uangnya jatuh dari langit satu karung, bukan begitu juga ya. Ya insya Allah dengan amalan ini nantinya apapun ya, apapun ikhtiar yang kita kerjakan, apapun ikhtiar yang kita laksanakan, bentuk pekerjaan apapun dalam bidang apapun, itu insya Allah akan membawakan berkah dan keberhasilan yang sangat luar biasa. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat Jalan Surga dan kaum muslimin rahmatullah yang dirahmati Allah. Namun sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu Gus Li mohon dengan keikhlasan hatinya, terutama kepada saudara-saudaraku yang saat ini baru bergabung di channel Jalan Surga ini, atau bisa jadi baru menemukan video ini, mau dengan keikhlasan hatinya untuk membantu membangun, membesarkan channel Jalan Surga ini agar nantinya bisa bermanfaat untuk saudara kita dimanapun saja berada. Dengan cara silahkan mohon dengan keikhlasan hatinya membantu dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu, memberikan like dan komentar, dan membagikan video ini nantinya sebanyak-banyaknya di sosial media manapun dan kapanpun ya. Baiklah, seperti yang sudah Gus Li sampaikan tadi,
Di mana amalan ini nantinya saudaraku langsung bisa mempraktekkan ya, bisa dimulai sebelum sholat subuh nanti malam. Jadi langkah-langkahnya, saudaraku wajib untuk mengambil wudhu atau berwudhu atau bersuci terlebih dahulu dari hadas kecil dan besar ya. Kemudian lakukan sholat sunnah 2 rakaat ya. Sholat sunnah 2 rakaat ini samanya dengan sholat pagi itu sebelum sholat subuh dilaksanakan atau dimulai ya. Kenapa? Karena nilainya sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ini sama saja akan lebih baik, akan lebih mulia, akan lebih bagus dari jagat dan isinya. Nah, subhanallah, ini artinya khasiatnya luar biasa kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di antara sebelum sholat subuh ya. Nah, langkahnya setelah kita melaksanakan sholat subuh ya, setelah kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini tadi, nah masih pada duduk seperti pada posisi kita berduduk di atas sajadah menghadap ke kiblat, dan itu diawali dengan membaca zikir ya. Langkah yang pertama bacakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu 3 kali ya. Ingat, dibacakan astagfirullah itu sebanyak 3 kali. Nah, kenapa? Seperti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, barang siapa membiasakan diri untuk senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar di setiap kesulitannya, kebahagiaan dari setiap kesusahannya, dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Nah, ini hadisnya dari riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah ya. Setelah itu lalu disambungkan dengan doa setelah sholat qobliyah subuh ini, dibacakan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam wa minka salam tabarokaya yal jalali wal ikram. Paham ya sampai di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam wa minka salam tabarokaya yal jalali wal ikram ya. Itu yang artinya, ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Engkau wahai Tuhan, pemilik keagungan dan kemuliaan. Seperti itu ya. Nah, setelah kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma anta salam wa minkan salam tabarokaya yal jalali wal ikram, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Nah, berapa banyak Gus? Bacakan saja surah Al-Fatihah 1 kali ya. Terus lalu dilanjutkan dengan membaca ayat kursi. Berapa kali? Ayat kursinya juga cukup 1 kali ya. Ayat kursi, pahami itu. Seperti apa yang telah pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Nah, ini hadis riwayat Anas Sa'i. Nah, Gus rasa sampai situ paham ya, supaya kita bisa dilanjutkan untuk yang berikutnya. Kemudian apalagi Gus? Nah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Imran ya. Ingat, surah Al-Imran itu pada bagian ayat 18. Nah, setelah dibacakan surah Al-Imran ayat 18, kemudian dilanjutkan dengan membaca kalimat yang Gus Li sampaikan berikutnya ya. Bacakan dengan membaca surat Al-Imran 18, kemudian dilanjutkan dengan membaca kalimat yang pertama, tasbih. Seberapa banyak? 33 kali. Kemudian tahmid. Itu berapa? 33 kali. Kemudian apa lagi? Dibacakan takbir. Sebanyak berapa? 33 kali juga. Kemudian yang terakhirnya adalah tahlil sebanyak 33 kali. Seperti apa yang pernah disabdakan juga oleh Rasulullah SAW. Nah, karena bagi umat Islam yang membaca tasbih, ya, atau bagi umatku, umat Islam, bagi siapapun yang membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil sebanyak 33 kali saja setelah sholat,
maka doanya akan diampuni meskipun dosanya sebanyak buih di lautan samudera yang sangat luas. Nah, jadi cara membacakannya bagaimana, Gus? Oke, jadi cara membacanya dari kalimat yang pertama tadi tasbih dengan membacakan Subhanallah, 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 itu sebanyak 33 kali ya. Kemudian dilanjutkan dengan tahmid, yaitu dengan membaca Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah sebanyak 33 kali juga, saudaraku. Kemudian dibacakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga sebanyak 33 kali. Dan yang terakhir dilanjutkan dengan tahlil, yaitu dengan membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, itu pun sebanyak 33 kali ya. Nah, cukup sampai di situ. Dan yang terakhir setelah itu dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah ya, itu yang terakhirnya. Karena dengan manfaat 3 surat ini, insya Allah dianggap bisa membuat sebuah amalan yang sangat mustajab yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk atau bagi para umatnya ya. Nah, lebih baik atau lebih bagus itu kita membacanya jangan hanya 1 kali saja, tapi bisa diulang sebanyak 3 kali. Nah, itu kan lebih bagus. Nah, artinya membaca urutannya itu dibaca dari surah Al-Ikhlas tadi 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan Al-Falaq 3 kali, dan kemudian terakhir surat An-Nas juga 3 kali ya. Nah, ini mohon maaf ada sedikit suara gangguan dari tetangga sebelah, ini sedang mengadakan pembangunan musola ya. Dari sebelah kita ada bangunan musola atau masjid, insya Allah akan segera rampung insya Allah dalam beberapa bulan ke depan. Jadi suaranya ada suara palu dan sebagainya ya, tapi nggak apa-apa, insya Allah tetap kita tidak berdampak, tidak akan mempermasalahkan itu. Karena intinya niat kita di sini adalah belajar untuk menggapai ridhonya dari Allah SWT. Nah, yang berikutnya, setelah itu dibacakan semuanya sebanyak masing-masing 3 kali, sudah cukup sampai di situ. Artinya amalan ini boleh atau bisa saudara amalkan setiap malam ya. Akan lebih bagus seperti itu. Jadi setiap malam kita sebelum melaksanakan sholat subuh, laksanakan dulu sholat sunnahnya 2 rakaat dengan amalan seperti ini. Sangat banyak nilai manfaatnya. Saya tidak akan membicarakan dari histori atau kisah nyata orang lain, karena ini yang saya alami sendiri, seorang Gusri yang mengalami sendiri dengan melakukan hal seperti ini. Demi Allah, Gusri bersyukur kepada Allah SWT setelah istiqomah Gusri lakukan, Gusri laksanakan dengan secara rutin, secara ikhlas, dengan khusyuk. Alhamdulillah, kebaikan demi kebaikan itu akan datang dengan sendirinya. Rezeki itu datang dari mana arah pun secara tidak terduga. Akan diberikan kemudahan segala urusan kita, akan dilancarkan segala bentuk usaha kita, akan disembuhkan apapun jenis penyakit yang kita sedang derita saat ini. Artinya di sini banyak beribu manfaat dan kebaikan yang nantinya pada akhirnya itu bisa kita terima, itu tentunya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, Gusri rasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Harapan Gusri, semoga apa yang sedikit Gusri sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya dimanapun saja berada tentunya ya. Dan bagi untuk yang saat ini sedang memiliki hajat, memiliki keinginan yang belum terijabah atau belum terkabul, nah silahkan tuliskan qabil tuh di kolom komentar dan tuliskan apa yang menjadi hajatnya saat ini. Insya Allah nanti akan Gusri aminkan dan kita aminkan bersama. Semoga apa yang menjadi hajat saudaraku saat ini segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih jika ada salah kata dalam penyampaian, dalam tutur ucap dan berucapnya ada mungkin yang keliru, mohon diampuni, mohon dimaafkan dari lahir dan batin. Dan gue ucapkan juga terima kasih untuk seluruh saudaraku yang mana telah menyimak dan mendengarkan video dan audio hingga selesai. Sekali lagi semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata, gue sudah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.